Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Saudaraku dirahmati Allah, ya. Kita lanjutkan pelajaran berikut ini tentang kitab Muyassar, ya, yaitu dalam kitabnya kitab sholat, ya. Kitab sholat wajib tadi sudah, sholat sunnah. Sekarang masuk ke bab ke-6. Bab ke-6 itu sholat tentang sujud sahwi atau sujud tilawah dan sujud syukur. Ya. Sujud syukur ini kita lakukan pada saat kita mendapatkan kenikmatan yang kita tidak terduga, atau kita diselamatkan oleh hal yang bahaya, ya, atau kita mendapatkan suatu kenikmatan yang tanpa kita harapkan ternyata kita mendapatkannya. Kemudian kita boleh sujud syukur di situ, ya. Ada orang yang mengamalkan sujud syukur setiap datang ke masjid, sujud syukur, ya. Kita tanya dalilnya mana? Dalilnya katanya ada sahabat Bilal melakukan sholat, ditanya sama Nabi, terompahmu ada di surga, apa yang kau lakukan? Dia menjawab, saya tidak melakukan apa-apa, saya sholat, saya wudhu, habis wudhu saya sholat, dan kemudian saya memaafkan semua orang-orang yang bersalah kepadaku, hanya itu. Tapi dikiaskan itu sholat sujud syukur, aneh memang. Ya, seharusnya dia bukan sujud syukur, dia udah ada sujud syukur. Kita bersyukur kepada Allah itu kita melakukan amal kebaikan, itu kita ada tanda kita bersyukur. Bersedekah, mendapatkan rezeki, kita bersyukur. Jadi banyak, datang ke masjid kita bersyukur, bukan sujud syukur. Ini orang nggak ngerti ilmu, ya, salah menafsirkan ilmu, ya. Sini akan dijelaskan, ya, nanti akan dilihat dalilnya mana, ya, tentang sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Bab ini terdiri dari beberapa bagian. Bagian yang pertama, pensyariatan sujud sahwi dan sebab-sebabnya. Yang dimaksud dengan sujud sahwi adalah sujud yang dituntut untuk dilakukan di akhir sholat untuk menambal kekurangan dalam sholat atau kelebihan atau keraguan-raguan, ya. Jadi kalau kita ragu, ya kita sujud sahwi, ya. Sujud sahwi disyariatkan berdasarkan sabda Nabi SAW, ya. Iza nasiya ahadukum falyasjud sajdatain. Bila salah seorang di antara kalian lupa dalam salatnya, berapa rakaat misalnya, ya udah itu, ya, boleh sujud sahwi. Itu tentu saja yang wajib, ya, sujud sahwi. Tapi kalau yang rukun, ya batal lah, ya. Maka hendaknya sujud dua kali. Diriwayatkan oleh Muslim nomor 572 dan 92.
dan berdasarkan perbuatan Nabi SAW sebagaimana akan dijelaskan pada pembahasan berikutnya. Dan para ulama telah berijma bahwa sujud sahwi disyariatkan sebab-sebab sujud sahwi adalah kelebihan, kekurangan, dan keraguan. Saudara yang dirahmati Allah, kita masuk ke bagian kedua. Kapan wajib sujud sahwi? Sujud sahwi wajib karena sebab-sebab berikut. Nah, kita lihat ya, yang pertama itu ada beberapa ya. Ya, kurang lebih ada 5 ya. Yang pertama itu bila seorang menambah perbuatan dari jenis amalan dan dalam sholat misalnya menambah ruku, sujud, berdiri atau duduk sekalipun durasinya diasumsikan seukuran lama duduk istirahat berdasarkan hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya. Sholat bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamsa palaman batala minas sholati tawas wasa ya, dan seterusnya ya. Kita lihat Rasulullah SAW pernah sholat bersama kami 5 rakaat. Ketika beliau telah selesai dari sholat, maka terdengar suara gaduh di antara mereka. Maka beliau bertanya, ada apa dengan kalian? Mereka bertanya, wahai Rasulullah, adakah sesuatu yang ditambahkan dalam sholat? Beliau menjawab, tidak. Mereka berkata, sesungguhnya Anda telah melakukan sholat 5 rakaat. Lalu beliau berbalik kembali menghadap kiblat, lalu melakukan sujud dua kali, kemudian salam. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya aku hanyalah manusia biasa seperti kalian. Aku lupa sebagaimana kalian juga lupa. Karena itu, bila salah seorang di antara kalian lupa, maka hendaknya dia sujud 2 kali. Ya. Ini kalau lebih ya, 4 rakaat jadi bikin 5, berarti lebih kan. Dia langsung hadap kiblat, langsung sujud sahwi. Tidak menambah sholat. Tapi kalau kurang, misalnya 3 rakaat dia harusnya 4, dia olehkan 3, dia nambah 1 lagi ya. 2 rakaat lagi. Jadi 4 rakaat. Ya, sujudnya 2 kali ya. Kemudian baru salam. Dikatakan pula dengan sin tanpa titik ya. Bila tambahan dalam sholat diketahui saat sholat berlangsung, maka dia wajib duduk saat mengingatnya, sekalipun saat dia ruku, karena seandainya dia melanjutkan kelebihan tersebut sepengetahuannya, maka dia telah menambah sesuatu dalam sholat dengan sengaja dan ini dilarang. Ya. Artinya dia udah lebih nih, ya dia mau nambah, udah 4 rakaat lewat, terus mau ke 5, kemudian dia ingat pada saat ruku, dan langsung dia duduk, ya nggak boleh diterusin. Berarti kalau dia tahu diterusin itu namanya menambah-nambah ya, tidak boleh. Dia langsung duduk, kemudian sujud sahwi, baru dia lakukan salam. Yang kedua, atau mengucapkan salam sebelum sholatnya sempurna berdasarkan hadis Imran bin Husain ya. Radhiyallahu anhu dia berkata, salama Rasulullah SAW fi salasi rakaatin minal asri summa qoma pada kholal hujrota faqa ma rajulun basitul yadaini faqala aku siratis salatu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa kharaja mudoban fa sallar raq'atal lati kana taraka summa sallama summa sajada sajdatai sahwi ya, sujud sahwi yang maksudnya summa salama
Rasulullah SAW mengucapkan salam pada rakaat ketiga dari sholat asyar. Kemudian beliau bangkit lalu masuk balik bilik rumah. Lalu seorang laki-laki yang kedua tangannya panjang berdiri seraya berkata, apakah sholat di qasar wahai Rasulullah? Maka beliau keluar dalam keadaan dibuat gusar. Lalu beliau sholat satu rakaat yang tertinggal, kemudian mengucapkan salam, kemudian sujud sahwi 2 kali, kemudian salam. Ya begitu ya. Sebelum salam dia sujud, atau sesudah salam dia sujud lagi. Ya, sujud sahwi ya. 3. Melakukan kesalahan bacaan yang mengubah makna karena lupa. Karena bila disengaja maka ia membatalkan sholat. Maka bila lupa ia wajib sujud sahwi. Ya. Nah, kesalahan bacaan yang mengubah makna karena lupa. Ya. 4. Meninggalkan salah satu wajib sholat. Berdasarkan hadis Ibnu Buhainah. Ya. Dia berkata, "Shalla lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakaataini min ba'dis sholawati tsumma qama falam yajlis faqaman nasu ma'ahu falamma qada sholatahu wa nazarna taslimahu kabbara qablat taslima." Ya, qabla taslim fasajada sajdatain wa huwa jalisun summa sallama. Rasulullah SAW sholat mengimami kami 2 rakaat dari sholatnya. Kemudian beliau berdiri sehingga tidak duduk untuk tasyahud awal ya. Lalu maksudnya beliau meninggalkan tasyahud awal ya. Lalu orang-orang yang berdiri bersama beliau ya, manakala beliau menyelesaikan sholat dan kami menunggu salamnya, maka beliau bertakbir sebelum salam. Lalu beliau sujud sahwi 2 kali ketika beliau duduk tasyahud akhir, kemudian mengucapkan salam. Muttafaqun alaih. Hadis ini menetapkan sujud sahwi bagi siapa yang meninggalkan tasyahud awal, maka wajib sholat yang lain dikiaskan kepadanya, misalnya meninggalkan tasbih ya, tasbih subhana rabbiyal azim misalnya ya, bihamdi pada saat ruku dan sujud, dan tidak membaca Rabbighfirli misalnya pada duduk di antara 2 sujud ya. Ya Tuhanku ampunilah aku. Pada duduk di antara 2 sujud serta meninggalkan takbir intikal, takbir perpindahan. Ya. Itu yang keempat. Yang kelima, wajib melakukan sujud sahwi bila terjadi kebimbangan pada jumlah rakaat sehingga yang bersangkutan tidak tahu persis berapa rakaat dia sholat. Hal itu terjadi saat sholat berlangsung karena dia melaksanakan sebagian sholatnya dalam keadaan ragu apakah ia termasuk darinya atau kelebihan darinya, maka niatnya melemah sehingga ia memerlukan tambahan yaitu sujud sahwi. Ini berdasarkan keumuman hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, Inna ahadakum iza qama yusolli ja'ahu syaiton ya, falab basa alaihi hatta la yadriyakam sholla fa'iza wajada zalika falyasjud sajdatain wa huwa jalisun. Sesungguhnya bila salah seorang di antara kalian berdiri sholat, maka setan datang kepadanya lalu mengacaukan sholatnya sehingga dia tidak tahu
berapa rakaat dia sholat. Maka bila sholat seseorang mendapatkan peristiwa itu, maka hendaknya sujud sahwi 2 kali ketika dia sedang duduk untuk tasyahud akhir. Ya. Dalilnya muttafaqun alaih. Dalam kondisi ini yang bersangkutan berada di antara dua perkara. Pertama, keraguannya tanpa ada tarjih atau memilih yang benar untuk salah satu dari dua kemungkinan. Dalam kondisi ini maka dia mengambil rakaat yang lebih sedikit dan mendasarkan sholatnya dengan jumlah rakaat yang sedikit, lalu melakukan sujud sahwi berdasarkan sabda Nabi SAW. Iza sakka ahadukum fi sholatihi falam yadrikam sholla salasan am arba'an falyat rohisyaka wal yabni ala mas taikon thumma yasjudu sajdatain qabla ayyusallama. Bila salah seorang di antara kalian ragu dalam sholatnya, lalu dia tidak tahu berapa rakaat dia sholat, 3 atau 4, maka hendaknya dia membuang keraguan dan mendasarkan sholatnya atas apa yang diyakininya, kemudian sujud 2 kali sebelum mengucapkan salam. Ya, diriwayatkan oleh Muslim nomor 571. Kedua, bila dia memiliki dugaan kuat dan mampu mentarjih atau menyatakan lebih kuat salah satu dari kedua kemungkinan yang dirasakannya, maka hendaklah dia mengamalkan apa yang diyakininya dan dia membangun sholatnya berdasarkan hal tersebut, lalu sujud sahwi dari 2 kali berdasarkan sabda Nabi SAW tentang orang yang ragu dan bimbang. Ya. Ragu-ragu ya dicuri begitu saja sujud sahwi. Nah, dalilnya tadi apa? Fal yataharras shawab summa liyutimma alaihi ay alat taharri summa liyusallim summa liyasjud sajdatain ba'da ayyusallima. Maka hendaknya dia berusaha mencari yang benar dengan teliti, kemudian menyempurnakan sholatnya berdasarkan hal itu, yakni atas dasar pencarian yang teliti. Kemudian hendaknya mengucapkan salam, kemudian melakukan sujud sahwi 2 kali setelah salam. Ya. Bagian yang kedua. Bagian yang ketiga, kapan sujud sahwi disunnahkan? Disunahkan sujud sahwi bila orang yang sholat mengucapkan zikir yang disyariatkan bukan pada tempatnya karena lupa, seperti dia membaca Al-Quran saat ruku dan sujud, atau membaca tasyahud saat berdiri dengan mengucapkan zikir yang disyariatkan pada posisi tersebut. Misalnya dia membaca Al-Fatihah pada waktu ruku dan mengucapkan Subhana Rabbiyal Azim. Ya. Berdasarkan hadis, iza nasiya ahadukum falyasjud sajdatain. Bila salah seorang di antara kalian lupa dalam sholat, maka hendaknya dia melakukan sujud sahwi 2 kali. Tempat sujud sahwi sekarang ya, tidak disangsikan bahwa hadis-hadis tentang tempat sujud sahwi terbagi menjadi 2 bagian. Bagian yang pertama itu menunjukkan disyariatkan sujud sahwi sebelum salam. Bagian kedua menunjukkan disyariatkan sujud sahwi sesudah salam. Oleh karena itu, sebagian ulama peneliti berkata orang yang sholat itu diberi pilihan. Bila dia berkenan, maka dia boleh melakukan sujud sebelum salam, dan bila dia berkenan maka dia boleh melakukan sujud sesudah salam, karena hadis-hadis yang hadir menetapkan kedua perkara tersebut. Seandainya orang yang sholat melakukan sujud untuk setiap perkara sebelum salam atau sesudahnya, maka itu boleh.
Jadi boleh ya dua-duanya ya, sebelum maupun sesudah salam. Az-Zuhri berkata, yang paling akhir dari dua hal ini adalah sujud sebelum salam. Kemudian tata cara sujud sahwi adalah bersujud dua sujud seperti sujudnya sholat, bertakbir saat hendak sujud dan saat bangun darinya, kemudian mengucapkan salam. Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa harus mengucapkan tasyahud bila sujud sahwi dilakukan sesudah salam. Karena hal itu terdapat dalam 3 hadis dari Nabi SAW yang hasan dengan berkumpulnya jalan-jalan periwayatannya sebagaimana yang diucapkan oleh Hafiz Ibnu Hajar. Ya, Anda bisa lihat di kitab Fathul Bari ya, bab 3 ayat 119. Bagian yang kelima, sujud tilawah. Pensyariatan dan hukum sujud tilawah. Tadi sujud sahwi, sekarang sujud tilawah ya. Sujud ini disyariatkan saat membaca dan mendengar ayat-ayat di dalamnya. Ada ayat sajadah. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, "Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqra'u alaihi surata fi hasajdatu fayasjudu wa nasjudu ma'ahu hatta ma yajidu ahaduna maudian lijab hatiha." Artinya Nabi SAW pernah membacakan kepada kami surat yang di dalamnya ada ayat sajadah. Maka beliau bersujud dan kami pun bersujud bersama beliau. Sampai-sampai salah seorang di antara kami tidak menemukan tempat untuk keningnya. Ya. Dalilnya muttafaqun alaih ya. Sujud ini sunnah menurut pendapat yang sahih, bukan wajib ya. Faqad qara'a Zaid bin Sabitin sallallahu alaihi wasallam ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wan najmi falam yasjud fiha. Sungguh Zaid bin Sabit radhiyallahu anhuma telah membaca An-Najm di hadapan Nabi SAW. Namun beliau tidak sujud tilawah padanya. Ya. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor 1073. Maka hadis ini menunjukkan bahwa sujud tilawah ini tidak wajib ya, sunnah saja hukumnya. Ya, dilakukan lebih baik ya. Sujud tilawah disyariatkan untuk pembaca dan pendengar. Bila dia membaca ayat sajadah di dalam dan di luar sholat, berdasarkan perbuatan Nabi SAW saat beliau membaca ayat sajadah, juga berdasarkan sujudnya para sahabat bersama beliau SAW, sebagaimana dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu di atas ya. Fayasjudu wa nasjudu ma'ah. Maka beliau bersujud dan kami pun bersujud bersama beliau. Dalil yang menetapkan disyaratkannya sujud ini adalah sholat adalah apa yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Rafi radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Sholaitu ma'a Abi Hurairah al-ata mata paqara'a izas sama syaqqat fasajada fakultu lahu ma hazihi qala sajadtu biha khalfa Abil Qasim sallallahu alaihi wasallam fala azalu asjudu biha hatta alqahu." Ya. Aku sholat Isya bersama Abu Hurairah, lalu dia membaca dan apabila langit terbelah, yakni al-insyiqaq,
lalu dia bersujud tilawah. Maka aku bertanya, apa ini? Dia menjawab, aku bersujud tilawah karena membacanya di belakang Abu Al-Qasim. Rasulullah SAW, ya, Al-Qasim itu Rasulullah, ya, maka aku akan senantiasa bersujud karena membacanya sampai aku wafat menjumpainya. Ini muttafaqun alaih. Bila pembaca sendiri tidak sujud, maka pendengar pun tidak sujud. Karena dalam masalah ini pendengar mengikuti pembaca berdasarkan hadis Zaid bin Thabit radhiyallahu anhuma di atas. Karena sesungguhnya Zaid tidak bersujud padanya, maka Nabi SAW pun tidak bersujud. Ya. Selanjutnya, saudara yang dirahmati Allah, keutamaan sujud tilawah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, Iza qara abnu adamas sajdata fasajada a'tazalla syaitanu yabki yaqulu ya wailahu umirabnu adama bis sujudi fasajada falahul jannah wa umirtu bis sujudi fa abaitu palian nar. Bila manusia membaca ayat-ayat sajadah lalu dia bersujud, maka setan menjauhkan diri sambil menangis. Dia berkata, celakalah manusia, diperintahkan untuk bersujud lalu dia bersujud, maka dia mendapatkan surga, sedangkan aku diperintahkan untuk bersujud namun aku menolak, maka aku mendapatkan neraka. Masya Allah, ya. Kalau membaca riwayat ini seolah-olah wajib. Sifat dan tata cara sujud tilawah. Cara sujud tilawah adalah bersujud 1 kali, bertakbir saat sujud, dan dalam sujudnya mengucapkan Subhana Rabbiyal A'la. Boleh ya seperti itu ya, Subhana Rabbiyal A'la. Maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Sebagaimana dia mengucapkan dalam sujud salat. Juga mengucapkan Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Ya, boleh. Maha suci Engkau, ya Allah, Tuhan kami, dan aku memujimu dengan pemujianmu. Ya Allah, ampunilah aku. Ya. Jadi boleh itu ya, sujud seperti sujud orang sholat sujud baca Subhana Rabbiyal A'la tadi ya. Dan juga tidak mengapa dengan mengucapkan sajada wajhiyalil lazi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bi khaulihi wa quwwatihi. Ya. Ini harus dihafal ya. Jadi boleh ada 3 cara itu tadi. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli boleh. Subhana rabbiyal a'la boleh. Sajada wajhiyalil lazi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Ya. Wajahku sujud kepada zat yang menciptakannya, membuka pendengaran dan penglihatannya dengan wadaya dan kekuatannya. Ya, diriwayatkan oleh At-Tirmizi nomor 585, beliau berkata hasan sahih, disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih Sunnah At-Tirmizi. Ya, nomor 474. Tempat-tempat sujud tilawah dalam Al-Quran ada 15 tempat dalam Al-Quran untuk sujud tilawah. Urutannya adalah sebagai berikut. Akhir surat Al-A'raf, ya. Kemudian surat Al-Ra'd. Jadi akhir surat Al-A'raf 206, kemudian surat Ar-Ra'd ya, ayat 15, kemudian surat An-Nahl 49 sampai 50, kemudian surat Al-Isra 107 sampai 109, kemudian surat Maryam
ya, ayat 58, kemudian surat Al-Hajj 18, kemudian surat akhir surat Al-Hajj 77 ya, ayat 77 maksudnya, surat Al-Furqan ayat 73, surat An-Naml 25 sampai 26, surat As-Sajdah ayat 15, surat Fusilat ayat 37 sampai 38, kemudian surat An-Najm 62, surat Al-Insyiqaq 20 sampai 21, surat Al-Alaq ya, ayat 19, dan yang ke-15 adalah sajadah dalam surat Shad. Ini adalah sujud syukur. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, laisat so min azaimis sujud wa qad ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yasjudu fiha. Tuh. Shad bukan termasuk sujud yang ditekankan. Sungguh aku telah melihat Nabi SAW bersujud padanya. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor 1069. Bagian yang keenam, sujud syukur. Ya. Bagian yang keenam, sujud syukur dianjurkan bagi siapa yang mendapatkan nikmat atau dijauhkan dari musibah atau mendapat kabar gembira agar sujud sebagai bentuk syukur kepada Allah Azza wa Jalla dalam rangka meneladani Nabi SAW dalam sujud syukur. Tidak disyariatkan menghadap kiblat, namun menghadapnya lebih utama. Sungguh Rasulullah SAW pernah melakukannya, diriwayatkan dari Abu Bakrah radhiyallahu anhuma, anna Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kana iza atahu amrun yasurruhu aw yusarru bihi kharrasa jida syukra lillahi tabaraka wa ta'ala. Maaf ya. Bahwa Nabi SAW bila mendapatkan suatu perkara yang membahagiakannya atau diberi kabar gembira, maka beliau menyungkur sujud sebagai ungkapan syukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Diriwayatkan oleh Abu Daud nomor 274, At-Tirmizi nomor 1578, Ibnu Majah nomor 1394, dan Tirmizi dan yang lainnya. Demikian pula para sahabat radhiyallahu anhum melakukannya. Sujud ini hukumnya sama dengan sujud tilawah. Demikian juga sifat-sifat dan tata caranya. Ya, ada 15 surat ya tadi. Ada 15 tempat ya, maksudnya 15 tempat. Bukan surat, 15 tempat. Sujud tilawah urutannya adalah tadi yang saya sebutkan ya. Saya coba bacakan yang surat Al-A'raf saja ya. Di beberapa. A'udzubillahi syami'ul alim minasyaitonir rajim. Innal ladzina inda rabbika la yastakbiruna an ibadati wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Ini kita sujud. Ya, boleh baca sajada wa lillazi khalaqahu wa saqasamu basaru bi qawlihi wa quwwatihi ta'ala atau subhana rabbiyal a'la atau yang lainnya ya. Ada tiga cara tadi ya. Kemudian kita bangkit, Allahu Akbar ya. Sujud yang lain surat
Surat yang lain misalnya surat Al-Isra ya. Coba. Banyak ya, ada 14 tempat ya. Surat Ar-Ra'd, walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa zilaluhum bil ghudwi wal asal. Sujud ya. Kita surat An-Nahl. Surat An-Nahl ya. Walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardi min dabbatin wal malaikatu wa hum la yastakbirun. Yakhafuna rabbuhum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Nah, ini surat An-Nahl ya. Ayat 49 sampai 50. Sekarang surat Al-Isra 107 sampai 109. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul aminu bihi aw la tu'minu. Innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhiruna lil azqani sujada. 107 itu ya. 109-nya wa yaquluna subhana rabbana in kana wa'du rabbina lamaf'ula. Wa yakhiruna lil asqani yabkuna wa yaziduhum khushu'a. Al-Isra ayat 107 sampai 109 ya. Sekarang coba kita lihat surat Maryam ya. Surat Maryam itu ayat 5 8 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ulaikal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina min zurriyyati Adama wa mimman hamalna ma'a Nuhin wa min zurriyyati Ibrahim wa Israil wa mimma hadaina wajtabaina iza tutla alaihim ayatul rahmani khurru sujjadan wa bukiya. Kita sujud situ ya. Kemudian surat Al-Hajj ya, ayat 18. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wasyajaru wad dawabu wa katsirun minan nas wa katsirun haqqa alaihil azab wa man yuhinillahu fama lahu min mukrim innallaha yaf'alu ma yasha. Kemudian akhir surat Al-Hajj ya. Itu yang surat nomor ayat ke-77 ya. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Sujud sahwi tadi sujud tilawah ya. Tadi sudah dijelaskan cara sujudnya, bacaannya. Boleh bacanya sajadah wa tiyalil lazi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu
bi khaulihi wa quwwatihi, atau subhana rabbiyal a'la, atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli. Nah ya. Kemudian surat Al-Furqan ya, ayatnya 73. Wallazina idza dzukkiru bi ayati rabbihim lam yakhiru 'alaiha summan wa umyana. Kemudian An-Naml ya, ayat 25 sampai 26. A'udzubillahi samiul alim minasyaitonir rajim. Alla yasjudu lillahi allazi yukhrijul khaf'a fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun. Allahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Ayatnya sajadah nih. Ya, ayat 15. Innama yu'minu bi ayatina allazina idza dzukiru biha kharru sujjada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Ya. Kemudian surat Fussilat ayat 37 sampai 38. Wa min ayatihil lailu wan naharu wasyamsu wal qamar la yasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillahi allazi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Fa in istakbaru fallazina inda rabbika yusabbihuna lahu bil laili wan nahari wa hum la yas'amun. Kemudian yang surat berikutnya surat An-Najm ayatnya 62 ya. Wasjudu lillahi wa'budu. Sujud tilawah lah di situ ya. Surat Al-Insyiqaq 20 sampai 21. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Wa ma lahum la yu'minun wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Sujudlah tilawah kita. Dengan surat Al-Alaq ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Dan yang ke-15 ini ya adalah surat-surat yang disunahkan sujud ya. Itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk diri saya. Apa yang benar itu datang dari Allah. Apa yang salah itu datang dari diri saya sendiri. Karena bodohnya saya, karena minimnya ilmu saya mohon maaf pada antum dan mohon ampun kepada Allah. Ya, tidak lupa kita selalu berdoa kepada Allah untuk ditambahkan ilmu, rezeki yang baik, amal yang diterima. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya. Kemudian juga kita boleh baca kafaratul majlis ya. Allahumma qsim lana min khosyatika ma tahulu bi bainana wa baina ma'asyik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yakini ma tuhawwinu bihi alaina masaibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhul waritha minna waj'al sa'rona ala man zalamana wansurna ala man adana wala taj'al musibatana fi dinina wala
wala taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina wala tusallit alaina ma la yarhamuna, ya. Ya. Artinya nih ya, kita lihat ada 11 ya. Ya Allah, berilah kami rasa takut kepadamu, rasa takut yang dapat menghalangi kami dari maksiat kepadamu. Berilah kami ketaatan kepadamu, ketaatan yang dapat menghantarkan kami ke dalam surgamu. Berilah kami keyakinan-keyakinan yang dapat meringankan kami dalam menghadapi musibah dunia. Ya Allah, berilah kami kenikmatan dengan pendengaran, penglihatan, serta kekuatan kami selama Engkau hidupkan kami. Jadikanlah semua ini sebagai warisan kami. Jadikan balasan kami atas orang-orang yang menzalimi kami. Tolonglah kami dari musuh-musuh kami. Janganlah Engkau jadikan musibah kami dalam urusan agama kami. Janganlah Engkau jadikan dunia sebesar-besar tujuan kami. Janganlah Engkau jadikan dunia sebagai puncak ilmu kami. Janganlah Engkau kuasakan kami kepada orang-orang yang tidak menyayangi kami. Ya. Luar biasa ya, doa kafatul majelis. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.